Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, hidup seorang pria bernama Pak Feris, berusia 40 tahun. Hidupnya sederhana bersama istrinya, Bu Atun, dan dua anak mereka. Riko yang baru berumur 12 tahun dan adiknya Rani yang berusia 8 tahun. Setiap sore hingga tengah malam, Pak Feris dan Bu Atun membuka warung nasi goreng Mawut di pinggir jalan. Meja kayu sederhana, bangku plastik, serta lampu bohlam kuning yang digantung seadanya menjadi penerang satu-satunya. Bau wajan panas bercampur bawang putih dan kecap manis seharusnya menggoda selera. Namun sayangnya, warung mereka jarang didatangi orang. Bangku kosong lagi, keluh Bu Atun sambil menyeka keringat di dahinya. Pak Feris hanya terdiam, memandangi jalan yang semakin sepi. Sesekali motor lewat, tapi tidak ada yang menepi untuk membeli. Di seberang jalan, tampak warung lain milik Pak Wandi, tetangga sekaligus pesaing dagang mereka. Warung Pak Wandi selalu ramai, bahkan pelanggan rela antre. Sementara warung Pak Feris seringkali sepi, hanya ada 1-2 pembeli yang mampir karena kasihan atau kebetulan saja. Coba lihat itu, Tun. Warung Wandi nggak pernah sepi. Orang-orang kayaknya lebih suka makan di sana daripada di sini, ucap Pak Feris dengan nada getir. Bu Atun mencoba menenangkan suaminya. Sabar, Riz. Rezeki sudah ada yang ngatur. Mungkin nasi goreng kita belum banyak dikenal orang. Yang penting kita usaha terus. Namun dalam hati kecilnya, Bu Atun juga merasa sedih. Ia tahu betapa keras usaha suaminya, tapi tetap saja hasilnya tak seberapa. Sementara kebutuhan hidup semakin menumpuk. Uang sekolah Riko yang jatuh tempo, biaya buku Rani, belum lagi cicilan kontrakan rumah yang menunggak. Malam semakin larut, dan warung masih kosong. Angin malam menusuk kulit, membawa rasa putus asa yang makin dalam. Di meja kastil, hanya ada beberapa piring nasi goreng yang tak terjual. Bau kecap manis yang mulai gosong menambah sesak suasana. Pak Feris duduk termenung, rokok di tangannya hampir habis. Tapi pikirannya jauh melayang. Hidup ini rasanya tak adil. Ia bekerja keras, tapi rezeki seakan menjauh. Ia menoleh lagi ke warung Pak Wandi yang penuh canda tawa pelanggan. Api kecil iri mulai tumbuh di dalam dadanya. Sementara itu, Riko dan Rani yang menunggu di rumah seringkali tidur dengan perut kosong, hanya ditemani air putih atau sebungkus mie instan. Bu Atun menutupi rasa laparnya sendiri demi kedua anaknya. Di malam itu, ketika warung akan ditutup, seorang pelanggan mabuk datang membeli. Dengan mulut belepotan ia berkata, Riz, kalau mau warungmu rame kayak Wandi, coba cari jalan ke Banten. Katanya, di sana ada cara cepat buat dagangan laris, tapi ya nggak semua orang berani. Pelanggan itu tertawa terbahak lalu pergi begitu saja, meninggalkan kati kota yang menghantui kepala Pak Feris. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, benarkah ada cara cepat itu? Apa mungkin itu jalannya? Aku sudah lelah begini terus. Sementara Bu Atun hanya bisa menatap suaminya yang semakin muram. Ada sesuatu yang bergolak dalam diri Pak Feris, sesuatu yang bisa menyeret keluarganya ke jalan berbahaya. Malam itu, warung ditutup lebih awal. Tapi di dalam hati Pak Feris, sebuah bisikan gelap mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi keluarga Pak Feris. Setiap kali membuka warung nasi goreng Mawutnya, ia selalu dipaksa menelan kenyataan pahit. Bangku-bangku di warungnya tetap kosong. Sementara warung milik Pak Wandi yang hanya berjarak beberapa meter selalu ramai. Seolah ada dua dunia berbeda. Di satu sisi, warung Pak Wandi dipenuhi suara riuh pelanggan. Asap wajan mengepul harum, dan tawa orang-orang yang puas menyantap nasi gorengnya. Sementara di sisi lain, warung Pak Feris hanya diselimuti sunyi. Hanya lampu bohlam kusam yang berayun tertiup angin malam, menyinari mahameya kosong yang berdebu. Kenapa, Tun? Kenapa selalu dia yang ramai? Padahal resep nasi gorengku nggak kalah enak, ucap Pak Feris dengan nada getir suatu malam. Ia duduk di kursi plastik reyot, tatapannya tak lepas dari warung Pak Wandi. Bu Atun, yang sejak tadi membantu merapikan piring, menoleh ke suaminya. Sudahlah, Riz. Rezeki orang beda-beda. Kita ini harus sabar. Jangan bandingkan terus sama orang lain. Namun kata-kata itu justru membuat hati Pak Feris semakin panas. Sabar, sabar,
Sabar, sampai kapan, Tun? Anak-anak butuh uang sekolah, kontrakan belum dibayar, dan lihat sendiri, kita hampir tiap hari nggak ada pembeli. Bu Atun terdiam. Ia sebenarnya juga merasakan kepedihan yang sama, tetapi ia tak ingin memperkeruh keadaan. Malam itu, mereka akhirnya pulang dengan hati yang sama-sama hampa, membawa panci nasi goreng yang tidak laku terjual. Keesokan harinya, ketika matahari baru naik, Pak Ferris duduk di teras rumah sambil menyalakan rokok. Dari kejauhan, ia melihat Pak Wandi menyalakan mesin motor barunya. Motor matik mengilap itu membuat dada Pak Ferris sesak. Lihat Tun, dia bisa beli motor baru dari nasi goreng. Sedangkan kita berjalan kaki pun rasanya berat, uang bensin saja susah. Ucapnya penuh iri. Bu Atun hanya bisa menarik napas panjang. Jangan terlalu dipikirkan, Riz. Mungkin rezeki kita belum datang. Yang penting kita nggak ngutang, nggak nipu, nggak pakai cara-cara yang aneh. Tapi bagi Pak Ferris, kata-kata itu sudah mulai kehilangan makna. Malam demi malam ia memikirkan betapa timpangnya nasib mereka dibandingkan Pak Wandi. Bayangan warung ramai, uang berlimpah, dan hidup tanpa utang terus menghantui pikirannya. Sampai pada suatu malam, ketika warung sudah hendak ditutup, seorang tukang parkir yang biasa mangkal di dekat sana mendekat. Dengan nada pelan, ia berbisik, "Pak Ferris, kalau Bapak mau warung rame kayak punya Pak Wandi, saya dengar ada caranya, tapi jalannya nggak gampang." "Ada Dibat," katanya. "Banyak orang yang sudah coba hasilnya luar biasa. Tapi ya, harus berani bayar harga." Pak Ferris tertegun. Kata-kata itu mengingatkannya pada ucapan pelanggan mabuk beberapa malam lalu. Banten, jalan pintas, melariskan dagangan. "Bayar harga? Maksudmu apa?" tanya Pak Ferris penasaran. Tukang parkir itu hanya menggeleng cepat, seolah enggan bicara lebih jauh. "Saya cuma kasih tahu, Pak. Selebihnya, Bapak cari tahu sendiri. Tapi, hati-hati. Kalau salah langkah, bukan rezeki yang datang, tapi bencana." Ucapan itu malah semakin membuat hati Pak Ferris gelisah. Sepanjang jalan pulang, pikirannya terus berputar. Kata-kata cara cepat di Banten seperti racun yang menempel di kepalanya. Sesampainya di rumah, Bu Atun melihat suaminya melamun. "Kamu kenapa, Riz?" tanyanya khawatir. Pak Ferris menggeleng pelan. "Enggak apa-apa, Tun. Aku cuma capek." Namun dalam hatinya, api iri sudah membakar. Ia mulai berpikir, mungkin inilah saatnya mencari jalan pintas. Ia merasa Tuhan tidak adil, dunia tidak berpihak, dan hanya keberanian mengambil resiko yang bisa mengubah nasibnya. Malam itu, saat semua sudah tidur, Pak Ferris duduk sendirian di depan rumah. Rokok di tangannya padam, tapi pikirannya menyala-nyala. Ia menatap langit gelap sambil bergumam lirih. "Kalau memang ada jalan cepat itu, aku akan cari. Aku nggak mau hidupku terus diinjak seperti ini." Dan tanpa disadarinya, bisikan gelap mulai mendekat. Semakin kuat, semakin nyata. Malam itu, jalanan kota kecil di Jawa Barat terasa lebih sunyi dari biasanya. Warung Pak Ferris kembali ditutup lebih cepat karena sepi pembeli. Ia berjalan sendirian melewati gang sempit menuju rumah, pikirannya terus dipenuhi bayangan warung Pak Wandi yang ramai. Kata-kata tukang parkir dan pelanggan mabuk beberapa hari lalu tentang jalan pintas di Banten terus berdengung di kepalanya. Pak Ferris merasa seolah ada sesuatu yang memanggil. Beberapa malam kemudian, tanpa sepengetahuan Bu Atun, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia pergi ke sebuah pasar malam yang ramai di daerah pinggiran. Suasana pasar malam penuh dengan lampu warna-warni, suara musik dangdut, teriakan pedagang, dan bau sate bercampur debu. Namun, di antara keramaian itu, ada satu sudut yang terasa berbeda. Sebuah tenda lusuh berdiri agak jauh. Sepi, tidak ada yang berani mendekat. Di depannya, hanya ada papan kayu dengan tulisan tangan, "Konsultasi rezeki, dijamin laris." Pak Ferris menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang, tapi kakinya melangkah mendekat seolah ada yang mendorong. Dari dalam tenda, seorang pria tua dengan rambut putih kusut keluar. Matanya tajam, wajahnya penuh keriput, dan senyumnya terasa aneh antara ramah dan menyeramkan. "Jadi, kau yang sedang mencari jalan pintas?" Suara pria tua itu serak tapi jelas. Pak Ferris terkejut. Bapak tahu dari mana?" Pria tua itu hanya terkekeh. "Aku tahu banyak hal, termasuk isi kepalamu yang gelisah. Kau iri pada warung seberang kan? Kau ingin warungmu seramai warung itu, bahkan lebih ramai lagi." Kata-kata itu membuat tubuh Pak Ferris merinding. Ia belum sempat menjawab, tapi pria tua itu sudah lebih dulu bicara. "Kalau benar kau berani, datanglah ke sebuah tempat di Banten. Hutan tua di pinggir pantai selatan. Di sana, kau akan bertemu dengan sosok yang bisa memberimu apapun yang kau mau. Tapi ingat,
Ada syarat yang harus kau bayar. Pak Ferris menelan ludah. Syarat? Maksud Bapak apa? Pria tua itu tersenyum samar. Matanya berkilat. Semua keinginan besar butuh pengorbanan besar. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Apalagi dari mereka yang tak kasat mata. Suasana di sekitar tenda tiba-tiba berubah. Lampu-lampu pasar malam terasa meredup. Suara musik dangdut seop-seop seperti menghilang. Hanya suara napas Pak Ferris yang terdengar jelas. Pria tua itu mendekat, menyodorkan sehelai kertas lusuh yang berisi alamat. Ini, datanglah malam Jumat Kliwon. Bawa keberanianmu, tinggalkan rasa takutmu. Di sana, kau akan menemukan jalan menuju rezeki yang tidak pernah kau bayangkan. Pak Ferris menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Hatinya berdebar, antara takut dan penasaran. Kalau kau mundur, jangan pernah mencoba menemuiku lagi. Lanjut pria tua itu dengan nada tegas. Tapi kalau kau datang, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Dalam perjalanan pulang, Pak Ferris menggenggam kertas itu erat-erat. Ada rasa bersalah dalam hatinya karena ia tahu sedang melangkah ke arah yang gelap. Namun, bayangan wajah anak-anaknya yang sering tidur lapar, serta rasa iri pada kesuksesan Pak Wandi, membuat tekadnya semakin kuat. Sesampainya di rumah, Bu Atun melihat suaminya datang dengan wajah pucat. "Dari mana, Riz?" tanyanya curiga. Pak Ferris hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi kegelisahannya. "Cuma jalan-jalan sebentar, Tun. Cari angin." Ia kemudian berbaring, tapi matanya tak kunjung bisa terpejam. Di dalam kepalanya, kata-kata pria tua itu terus terngiang. Malam Jumat Kliwon, hutan tua di Banten. Dan malam itu, tanpa sadar, Pak Ferris telah memilih jalan yang akan menjerat seluruh keluarganya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Malam Jumat Kliwon, langit tampak mendung. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Seolah seluruh alam tahu ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak Ferris berangkat sendirian dari rumah dengan alasan ada urusan. Ia tidak ingin Bu Atun tahu. Di dalam hatinya, rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Motor tuanya melaju menembus gelap malam, menempuh perjalanan panjang menuju sebuah daerah di Banten. Setelah berjam-jam berkendara, ia akhirnya sampai di sebuah hutan tua yang sunyi, dekat pantai selatan. Pohon-pohon besar menjulang dengan akar-akar raksasa yang melilit tanah. Bau amis laut bercampur dengan aroma tanah basah menyelimuti udara. Suara serangga dan burung malam terdengar samar. Tetapi semakin jauh masuk ke hutan, suara-suara itu menghilang, digantikan kesunyian yang menakutkan. Pak Ferris melangkah ragu, hanya diterangi cahaya senter kecil. Tak lama, ia melihat sosok pria tua misterius yang sebelumnya ditemuinya di pasar malam. Pria itu berdiri di depan sebuah batu besar berlumut. Wajahnya tersenyum samar. "Bagus, kau datang," kata pria tua itu dengan suara serak. Pak Ferris menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, lalu membaca mantra dengan suara pelan. Angin mendadak bertiup kencang, dedaunan berguguran, dan udara di sekitar menjadi berat, seperti menekan dada. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi hitam. Tubuhnya menjulang hampir 2 kali manusia dewasa. Matanya merah menyala seperti bara api, mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi tajam panjang. Aroma busuk menyengat keluar dari tubuhnya, membuat Pak Ferris hampir muntah. "Jadi, ini manusia yang ingin kaya cepat?" Suara makhluk itu dalam, bergema, seolah berasal dari dalam tanah. Pak Ferris gemetar. Kakinya lemas, tetapi ia tak bisa lari. Seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. "Iya, saya ingin warung saya ramai. Saya ingin sukses. Saya ingin hidup enak." Makhluk itu tertawa keras. Suaranya membuat hutan berguncang. "Hahaha, keinginanmu mudah. Aku bisa memberimu semua itu." Tapi suaranya berubah dingin. "Tidak ada yang gratis. Setiap 6 bulan sekali, kau harus memberikan tumbal darah dari keluargamu sendiri. Itulah perjanjian yang tak bisa dibatalkan." Pak Ferris membeku. Kata-kata tumbal dari keluarga menusuk hatinya. Wajah Riko dan Rani sempat terbayang, membuat hatinya berontak. Tapi di saat bersamaan, rasa iri dan obsesi pada kesuksesan menutupi akal sehatnya. Pria tua itu mendekat, menatap Pak Ferris dengan tajam. "Kalau kau mundur sekarang, kau tetap akan hidup miskin. Tapi kalau kau maju, rezeki akan melimpah. Tinggal kau pilih, Ferris." Tubuh Pak Ferris bergetar hebat. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia sadar sedang menyerahkan sesuatu yang tak ternilai. Namun lidahnya keluh. Dan akhirnya, dengan suara bergetar, ia mengucapkan, Saya setuju." Seketika itu juga makhluk hitam mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu. Pak Ferris terpaksa menjabatnya. Kulitnya terasa panas.
seperti bara api yang membakar daging. Bau hangus tercium saat telapak tangannya bersentuhan dengan makhluk itu. Tiba-tiba, angin berputar kencang. Suara tangisan dan tawa terdengar bersehet sahutan di sekitar hutan. Langit mendadak bergemuruh, petir menyambar, namun tidak ada hujan. Makhluk itu berbisik di telinga Pak Ferris. Suaranya menusuk langsung ke dalam kepala. Mulai besok, warungmu akan dipenuhi pembeli. Apapun yang kau jual akan terasa nikmat. Tapi ingat, 6 bulan dari sekarang, aku datang menagih. Dan jangan koba-koba kabur. Perlahan, sosok makhluk itu menghilang bersama angin, meninggalkan hutan dalam keheningan yang mencekam. Pak Ferris jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya lemas dan basah oleh keringat dingin. Di telapak tangannya terlihat bekas luka gosong berbentuk seperti cakar tanda perjanjian yang tidak bisa dihapus. Pria tua itu mendekat, menepuk bahunya. Mulai malam ini, jalan hidupmu sudah berubah. Pulanglah dan lihat apa yang akan terjadi besok. Dengan langkah gontai, Pak Ferris meninggalkan hutan. Motor tuanya melaju kembali menembus kegelapan. Di wajahnya ada ketakutan, tapi juga terselip senyum samar. Dalam hati kecilnya, ia bergumam, mulai besok, warungku tidak akan pernah sepi lagi. Tanpa ia sadari, ia baru saja menyerahkan nasib seluruh keluarganya pada perjanjian kelam yang akan berakhir dengan maut. Keesokan harinya, suasana warung nasi goreng maut milik Pak Ferris terasa berbeda. Sejak sore, ketika ia baru saja menyalakan kompor dan menyiapkan bahan-bahan, sudah ada 2 orang pelanggan yang datang menunggu. Biasanya sepi. Kok sudah ada yang nunggu? Gumam Bu Atun bingung. Pak Ferris hanya tersenyum tipis, meski jantungnya berdegup keras. Ia teringat janji makhluk hitam itu di hutan Banten. Mulai besok, warungmu akan dipenuhi pembeli, malam semakin larut, dan anehnya, semakin banyak orang berdatangan. Motor-motor terparkir di pinggir jalan Mahamaya yang biasanya kosong kini penuh terisi. Asap wajan beradu dengan suara sendok yang menari cepat. Bunyi kecap menetes di atas nasi goreng menambah aroma harum yang menggoda. Pak, tambah 1 porsi maut pedas. Bu, saya bungkus 2 ya, buat dibawa pulang. Wih, enak banget rasanya. Beda sama biasanya. Para pelanggan memuji nasi goreng buatan Pak Ferris. Rasanya lebih gurih. Bumbunya pas seakan lidah mereka dipaksa jatuh cinta. Bahkan ada yang bilang, nasi gorengnya bikin nagih, kayak ada yang spesial. Bu Atun yang membantu di bagian penyajian ikut heran. Riz, rasanya kok beda ya? Padahal bumbunya sama. Pak Ferris hanya tersenyum samar, tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu siapa yang membuat rasanya berubah. Sejak malam itu, warung Pak Ferris tak pernah sepi. Setiap malam, orang berbondong-bondong datang. Bahkan warung Pak Wandi yang biasanya ramai, mulai ditinggalkan teman warung Wandi sepi. Celetuk salah satu pelanggan sambil melahap nasi goreng. Ya iyalah, sekarang orang pada pindah ke sini. Lebih enak, porsinya banyak, harganya juga pas. Pak Ferris mendengar percakapan itu dengan hati puas. Ada rasa bangga yang membuncah di dadanya. Warung yang dulu dianggap remeh, kini berubah jadi pusat perhatian. Namun, di balik rasa puas itu, ia tak bisa mengusir kegelisahan. Setiap kali melihat Anokenania makan malam, bayangan makhluk hitam itu selalu muncul. Kata-kata tumbal dari keluargamu terus menghantui pikirannya. Anehnya, makin lama, makin banyak kejadian janggal yang dirasakan para pelanggan. Ada seorang ibu yang mengaku melihat sesuatu seperti jari kecil tercampur dalam nasi goreng. Tapi ketika diperhatikan lagi, jari itu sudah menghilang. Seorang pemuda memakan nasi goreng sambil bercanda, tiba-tiba merasa seperti ada rambut panjang di mulutnya. Namun setelah diludahkan, tidak ada apa-apa. Beberapa pelanggan mengaku mendengar suara tawa kecil dari arah dapur. Padahal hanya ada Pak Ferris yang sedang memasak. Meskipun begitu, anehnya, tidak ada yang benar-benar berhenti membeli. Justru mereka kembali lagi. Seperti ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan di rumah. Keadaan mulai berubah. Uang hasil jualan menumpuk. Pak Ferris bisa membayar tunggakan kontrakan, membeli baju baru untuk Riko dan Rani. Bahkan mulai menabung untuk membeli motor. Bu Atun awalnya sangat senang. Alhamdulillah, Riz, akhirnya rezeki kita datang juga. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak wajar. Setiap malam ketika selesai berjualan, ia sering mendengar suara aneh di dapur. Kadang suara wajan dipukul-pukul sendiri, kadang suara seseorang tertawa lirih. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Bu Atun terbangun karena mencium bau nasi goreng yang sangat menyengat. Ia pergi ke dapur dan hampir menjerit melihat bayangan hitam besar sedang duduk di atas meja, menjilat-jilat wajan bekas nasi goreng. Dalam sekejap bayangan itu lenyap, hanya menyisakan wajan yang basah seperti habis dijilat lidah panjang. Bu Atun ketakutan.
Tubuhnya gemetar. Ia ingin membangunkan suaminya. Tapi ketika melihat wajah Pak Ferris tidur nyenyak, ia memilih diam. Ia tahu ada rahasia besar yang sedang disembunyikan suaminya. Dan malam itu, ketika warung baru saja melejit menjadi pusat perhatian, Bu Atun mulai sadar keberhasilan ini datang bersama teror yang pelen-pelen masuk ke dalam keluarga mereka. Beberapa minggu setelah warung nasi goreng Mawut milik Pak Ferris mendadak laris, keadaan keluarga itu mulai berubah. Dari luar semua tampak sempurna, uang mengalir deras, kebutuhan rumah tercukupi, bahkan anak-anak bisa membeli mainan baru. Namun di balik semua itu, malam-malam mereka berubah menjadi mimpi buruk. Malam pertama teror dimulai ketika Rani, si bungsu, terbangun di tengah malam. Gadis kecil itu menangis kencang sambil berlari ke kamar orang tuanya. "Bapak, Ibu, ada orang di kamar Rani," katanya terbata-bata. Bu Atun segera memeluk putrinya. "Orang apa, Nak?" "Hitam, tinggi banget, matanya merah." Dia berdiri di pojokan kamar terus ngeliatin aku. Pak Ferris yang mendengar itu hanya terdiam, wajahnya pucat, tapi ia mencoba menenangkan. "Ah, kamu cuma mimpi, Rani, tidur lagi, ya." Namun Bu Atun tidak yakin. Dari tatapan mata anaknya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Beberapa hari kemudian, giliran Riko yang terganggu. Anak laki-laki itu tiba-tiba jatuh sakit. Badannya panas tinggi, sering mengigau di malam hari. Saat menggego, ia berteriak-teriak, "Jangan ambil aku, jangan seret aku." Tubuhnya mengejang, matanya terbelalak, dan suara tangisnya terdengar seperti sedang dicekik sesuatu. Bu Etan panik. Sementara Pak Ferris hanya bisa duduk di samping. Keringat dingin mengucur. Dalam hati kecilnya, ia sadar semua ini ada hubungannya dengan perjanjian di Banten. Tapi lidahnya keluh untuk mengaku pada istrinya. Gangguan tak berhenti di situ. Suatu malam, Bu Atun bangun karena mendengar suara berisik dari dapur. Ia mengira kucing masuk. Tapi ketika diperiksa, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rani berjalan sambil membawa pisau dapur. Mata anak itu kosong, wajahnya datar, seolah bukan dirinya. Ia berjalan pelan ke arah kamar orang tuanya. "Rani!" "Astagfirullah, kamu ngapain, Nak?" Bu Atun langsung merebut pisau itu dan mengguncang bahu putrinya. Anak kecil itu tersadar, menangis ketakutan. Aku nggak tahu, Bu. Tiba-tiba ada yang nyuruh aku." Suara di telinga aku bilang, "Ambil pisau, tusuk bapakmu." Bu Atun hampir pingsan mendengarnya. Ia berlari membangunkan Pak Ferris. Wajahnya pucat pasi. "Riz, ini sudah nggak beres. Ada sesuatu di rumah kita. Aku takut anak-anak kita kenapa-kenapa." Namun Pak Ferris hanya menunduk, tidak berani menatap istrinya. "Sudahlah, Tun. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin Rani hanya jalan sambil tidur, Bu Eton merah. Kamu masih bisa bilang begitu. Kamu kira aku buta? Aku lihat sendiri, Riz, apa yang sebenarnya kamu lakukan." Pak Ferris terdiam. Rahasianya hampir terbongkar, tapi ia belum siap mengaku. Ia hanya berkata dengan suara pelan, "Percayalah, semua ini demi keluarga kita." Sejak malam itu, suasana rumah semakin mencekam. Lampu sering mati sendiri, meski listrik normal. Suara langkah kaki terdengar di atap setiap tengah malam. Bau amis dan anyir darah kerap muncul dari dapur tanpa sebab. Riko semakin kurus, matanya cekung, seolah ada sesuatu yang menghisap tenaganya. Bu Atun tidak tahan lagi. Ia mulai merasa suaminya menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Namun setiap kali ingin memaksa, tatapan mata Pak Ferris selalu mengalihkan. Tatapan yang kini lebih sering kosong, dingin, dan menyeramkan. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Pak Ferris terbangun karena mendengar bisikan. Suara itu jelas terdengar di telinganya. "Waktumu sudah dekat, pilihlah tumbal pertama. Kalau tidak, semua akan kuambil sekaligus." Pak Ferris, ia menutup telinganya. Tapi suara itu semakin keras. Dari sudut kamar, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala, dan sejak malam itu, ia tahu waktunya tidak lama lagi. Sejak malam penuh teror itu, Bu Atun semakin yakin ada yang tidak beres dalam rumah tangganya. Suaminya, Pak Ferris, makin sering menyendiri, tatapannya kosong, dan tubuhnya sering gemetar seperti orang yang sedang dihantui rasa takut. Namun, semakin ia mendesak, semakin Pak Ferris menutup diri. Suatu siang, ketika warung nasi goreng Mawut sedang ramai pembeli, datanglah seorang lelaki tua berpakaian sederhana. Rambutnya putih, wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya tajam. Lelaki itu duduk di salah satu kursi dan memesan nasi goreng. Saat menerima hidangan, ia menatap nasi itu lama, lalu menoleh pada Bu Atun. "Bu, nasi goreng ini..." "Ponyanan, ada sesuatu yang menempel di sini," katanya dengan suara berat. Bu Atun bingung. "Maksud Bapak apa?"
Lelaki tua itu hanya menghela napas. Saya cuma mau kasih tahu, hati-hati dengan apa yang kalian lakukan. Rezeki yang datang tidak wajar, biasanya ada harga yang harus dibayar. Kalimat itu membuat Bu Atun merinding. Ia segera melirik Pak Feris. Tapi suaminya pura-pura sibuk memasak, seakan tidak mendengar apa-apa. Malam harinya, lelaki tua itu kembali muncul kali ini di mimpi Bu Atun. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan rumah mereka dengan wajah penuh duka. Bu, suamimu sudah mengikat perjanjian dengan sesuatu yang jahat. Cepatlah cari pertolongan sebelum semuanya terlambat. Cloud, keluargamu akan habis. Bu Atun terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia langsung menoleh ke samping. Melihat Pak Feris tidur gelisah sambil bergumam kata-kata yang tidak ia mengerti. Keesokan paginya, Bu Atun memberanikan diri bicara. Riz, aku mimpi lagi. Lelaki tua itu bilang kamu bikin perjanjian. Katakan yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan di Banten waktu itu? Pak Feris terdiam lama. Wajahnya pucat. Lalu ia menunduk. Suaranya nyaris berbisik. Aku cuma mau warung kita laris, Tun. Aku lelah kalah sama Wandi. Aku salah. Aku datang ke tempat yang seharusnya tidak aku datangi. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku tidak bisa mundur. Bu Atun langsung menutup mulutnya dengan tangan. Syok mendengar pengakuan itu. Air matanya jatuh deras. Kamu gila, Riz. Kenapa sampai tega? Apa kamu nggak mikirin aku? Anak-anak kita? Pak Feris terisak. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku pikir semua akan baik-baik saja. Aku kira cukup bayar sesajen dan doa-doa aneh itu. Aku tidak tahu kalau makhluk itu akan menagih lebih dari sekadar itu. Seakan membenarkan ucapan Feris. Malam itu rumah mereka kembali dihantui. Riko terbangun sambil menjerit. Tubuhnya melayang dari tempat tidur lalu jatuh keras ke lantai. Sementara Rani berlari-lari di lorong rumah, menangis sambil menutup telinganya. Ada yang bisik-bisik. Ada yang mau tarik aku, teriak Rani. Bu Atun menjerit histeris, memeluk anak-anaknya. Ya Allah, Riz, ini gara-gara kamu. Pak Feris terduduk di lantai, wajahnya semakin hancur. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Ia bisa mendengar suara itu lagi. Suara makhluk dari perjanjian gelapnya. Kau sudah diperingatkan, pilih tumbal atau semua akan kuhabisi. Pak Feris menutup telinganya, menangis seperti anak kecil. Tolong, jangan anak-anakku, jangan istri aku. Tapi suara itu hanya tertawa, panjang dan menyeramkan, menggema di seluruh ruangan. Malam itu menjadi titik balik. Bu Atun sudah tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencari bantuan. Tapi tanpa ia sadari, langkahnya terlambat. Karena bayangan hitam yang terus mengikuti Pak Feris kini semakin kuat, semakin berani menampakkan diri dan waktunya sudah hampir tiba. Malam itu hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar berulang kali, membuat rumah Pak Feris semakin mencekam. Angin yang masuk dari celah jendela membawa suara-suara aneh seperti bisikan orang banyak yang berdesakan. Pak Feris duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ia sudah tidak bisa tidur lagi. Suara itu terus membayanginya. Pilihlah, atau aku yang akan memilihkan untukmu. Suara berat itu menggema di kepalanya. Di kamar, Bu Atun memeluk kedua anaknya erat-erat. Riko yang masih lemah terbaring dengan badan panas. Sementara Rani terus menutup telinganya, seolah tidak tahan dengan suara-suara gaib yang hanya bisa ia dengar. Bu, ada yang bisik-bisik lagi. Katanya aku harus ikut dia keluar rumah. Rani menangis ketakutan. Bu Atun membelai rambut anaknya sambil menahan air mata. Jangan dengarkan, Ha. Jangan ikuti. Kita di sini aja bering-bering. Tengah malam tiba-tiba terdengar gedoran keras di pintu depan. Brock, B-R-A-K. Brock, Pak Feris tersentak. Tubuhnya gemetar. Ia tahu itu bukan manusia. Pintu bergetar hebat, seperti akan roboh. Dari sela pintu, asap hitam pekat merembes masuk, menyebarkan bau anyir darah yang menusuk hidung. Riz, teriak Bu Atun dari kamar. Ada apa itu? Jangan buka pintu. Tapi sebelum ia bisa menjawab, pintu terbuka dengan sendirinya. Angin kencang masuk, dan bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala muncul di ambang pintu. Tubuhnya kurus panjang, jari-jarinya runcing seperti cakar, dan suara tawanya menggema mengerikan. Hahaha, waktunya sudah tiba. Pak Feris langsung jatuh bersimpuh. Jangan ambil anak-anak aku. Ambil aku aja. Tolong. Makhluk itu mendekat. Wajahnya makin jelas, kulitnya hitam legam seperti terbakar. Mulutnya sobek sampai telinga, dipenuhi taring tajam yang meneteskan darah segar. Perjanjian tidak bisa diubah. Feris, kau janji rezeki lancar. Aku janji balasan. Kau tak pilih, aku pilih sendiri. Seketika, terdengar jeritan dari kamar anak-anak. Bu Atun menjerit histeris. Rani yang sedang dipeluknya tiba-tiba terangkat ke udara. Tubuh kecilnya melayang sambil menangis. Tangannya terjulur ke arah ibunya.
Bu, tolong aku, Bu. Jangan biarin aku diambil. Bu Atun mencoba menarik kaki anaknya. Tapi semakin kuat ia menarik, semakin jauh tubuh Rani melayang. Mata gadis kecil itu berubah kosong. Bibirnya gemetar. Riko yang sakit hanya bisa menangis dari tempat tidur. Tubuhnya menggigil melihat adiknya ditarik makhluk itu. Pak Feris lari masuk ke kamar. Wajahnya penuh air mata. Ia berusaha meraih anaknya. Ambil aku aja. Jangan anak, aku mau hantu. Makhluk itu hanya tertawa. Sudah terlambat. Tumbal pertama harus diambil malam ini. Rani menjerit sekuat tenaga. Tiba-tiba tubuhnya membeku, lalu terjatuh ke lantai dengan suara keras. Saat Bu Atun mengangkat tubuh anaknya, darah segar mengalir dari mulut dan hidung Rani. Matanya terbuka, tapi sudah tak bernyawa. Rani Bu Atun meraung, mengguncang tubuh anaknya. Pak Feris jatuh terduduk, menampar wajahnya sendiri berkali-kali, menjerit seperti orang gila. Kenapa bukan aku? Kenapa harus dia? Makhluk itu berdiri di sudut kamar, matanya berkilat merah. Ini baru awal. 1 sudah kuambil, 2 lagi akan menyusul. Bayangan itu lalu lenyap bersama suara angin dingin, meninggalkan keluarga yang kini terpuruk dalam kesedihan tak terkira. Sejak malam itu, rumah Pak Feris tidak pernah lagi sama. Aroma kematian seakan menetap di dalamnya. Dan jeritan Rani masih terdengar setiap malam, memanggil-manggil ibunya dari kegelapan. Dan Pak Feris tahu tumbal berikutnya akan segera diambil. Sejak malam Rani meregang nyawa dengan cara yang mengerikan. Rumah Pak Feris berubah menjadi neraka. Bau amis darah tak pernah hilang. Suara tangis anak kecil kerap terdengar di lorong rumah. Dan bayangan hitam sering mondar-mondir di setiap sudut ruangan. Bu Atun semakin hancur. Ia hampir setiap malam duduk di samping jasad anaknya yang sudah mereka makamkan. Menangis tanpa henti. Tubuhnya kurus, matanya bengkak, suaranya serak. Kenapa harus Rani, Riz? Kenapa bukan kita aja? Aku nggak bisa nerima ini, katanya dengan suara bergetar. Pak Feris hanya bisa duduk di pojok rumah, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya hancur, kepalanya penuh rasa bersalah. Tapi di dalam hatinya ia tahu, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, giliran Riko yang menjadi sasaran. Anak laki-laki itu semakin lemah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia sering terbangun di malam hari sambil berteriak ketakutan. Ada yang narik aku, Bu. Ada tangan hitam dari bawah ranjang. Tolongin aku! Jeritnya sambil menangis. Bu Atun berusaha menenangkan, tapi ia tahu roh jahat itu takkan berhenti sebelum mengambil nyawa anak keduanya. Malam itu, tepat pukul 12, terdengar suara langkah berat di dalam rumah. Brok, B-R-A-K. Brok, suara pintu terbanting. Jendela bergetar. Lampu mati satu persatu. Tiba-tiba kamar Riko bergetar hebat. Anak itu melayang ke udara. Tubuhnya berputar-putar, lalu jatuh menghantam dinding. Darah muncrat dari kepalanya. Riko, teriak Bu Atun histeris. Tapi makhluk itu muncul kembali bayangan hitam tinggi, dengan mata merah membara. Ia menjulurkan tangannya yang panjang, meraih tubuh Riko. Anak kecil itu menjerit sekali, lalu tubuhnya terkulai lemas. Pak Feris mencoba meraih anaknya, tapi tubuhnya terpental jauh hingga menabrak dinding. Tulang rusuknya patah, mulutnya penuh darah. Makhluk itu tertawa, suaranya bergema panjang. 2, sudah kuambil. 1 lagi, menunggu. Bu Atun jatuh pingsan di samping tubuh anaknya. Saat ia sadar Riko sudah dingin, matanya terbuka lebar menatap kosong. Tangisan Bu Atun mengguncang seluruh rumah. Ya Allah, kenapa kau biarkan semua ini terjadi pada aku? Pak Feris semakin kehilangan akal. Ia berlari keluar rumah malam itu juga. Pergi ke hutan dekat desa, sambil membawa sesajen seadanya. Dengan tubuh berlumuran darah, ia berteriak di tengah kegelapan. Aku serahkan nyawaku. Ambil aku aja. Jangan, istri aku. Jangan semuanya habis gara-gara aku. Namun suara itu kembali terdengar di telinganya. Perjanjian tidak bisa diubah. Yang kau cintai harus ikut. Kau akan menyaksikan semuanya hancur. Baru giliranmu tiba. Pak Feris meraung. Suaranya pecah. Tubuhnya roboh di tanah becek. Malam terakhir tiba. Bu Atun duduk di ruang tamu dengan mata kosong. Ia tahu kematian menunggu. Bayangan hitam sudah menempel di setiap dinding. Suara-suara gaib tertawa. Jeritan Anokenania yang sudah mati bergema, seolah memanggil-manggil ibunya. Tiba-tiba tubuh Bu Atun kejang-kejang. Lehernya seolah dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia berusaha melawan, meraih udara, matanya melotot. Lalu, KRRAAA, suara leher patah terdengar jelas. Tubuhnya tergeletak di lantai dengan mata membelalak. Darah menetes dari mulutnya.
Kini tinggal Pak Feris sendiri. Ia kembali ke rumah dan menemukan jasad istrinya. Air matanya bercucuran deras. Tangannya bergetar hebat. Semua gara-gara aku. Semua gara-gara aku. Tiba-tiba makhluk itu muncul di hadapannya. Lebih jelas dari sebelumnya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya hitam pekat. Wajahnya menyerupai tengkorak terbakar. Waktumu sudah habis, Feris. Pak Feris menjerit. Tubuhnya terseret ke tengah ruangan. Darah muncrat dari setiap pori-porinya. Matanya melotot hingga hampir keluar. Lalu tubuhnya hancur seperti diremas dari dalam. Keesokan paginya, tetangga-tetangga gempar. Rumah Pak Feris berantakan, penuh bercak darah di lantai dan dinding. Mereka menemukan satu keluarga itu mati mengenaskan. Rani dan Riko terbujur kaku dengan wajah penuh ketakutan. Bu Atun dengan leher patah. Dan Pak Feris, tubuhnya hancur, matanya hilang, wajahnya sulit dikenali. Warung nasi goreng maut itu ditutup selamanya. Tak ada yang berani mendekat, karena setiap malam, orang-orang masih sering mendengar suara wajan yang digoreng. Disusul tawa seram dan tangis anak kecil dari dalam rumah kosong itu. Dan kisah pesugihan warung nasi goreng. Maut pun berakhir dengan kematian mengenaskan satu keluarga sebagai harga mahal dari keserakahan.